nih dok, cara penyebaran virus HMPV ini apa kita wageng gitu langsung waduh shock gitu kena sakit. Sebenarnya kalau penyebarannya itu utamanya dari droplet ya. Droplet itu kan bisa keluar saat kita ngomong seperti ini, ataupun pas bersin, atau juga pas batuk. Kemudian droplet itu mungkin menempel di benda yang terkontaminasi dengan droplet tersebut. Jadi kayak misalnya bantal ini, atau meja, atau gagang pegangan pintu, kayak gitu. Kalau misalnya pas kita pegang, terus kemudian kita mengusap, menyentuh area muka kita. Hai Sobat PMI semuanya, jumpa lagi sama saya Dea di Jalur PMI Solo, Jamungan Penting bareng PMI. Nah, untuk Sobat PMI semuanya yang lihat video ini atau video lain dari channel YouTube-nya PMI Surakarta, tolong jangan di-skip karena view dari kalian sangat bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Peduli. Udah pernah ke sana? Coba ke sana. Nah, ini nih kita akan membahas bersama dua dokter cantik ya. Ini duo Sri Kandi, duo sis kayak girl band loh. Duo Sri Kandi, pegang mic, Bukan musik. Trio Macan. Ya gitu ya Macan kalau kita Oh, bertiga. iya. Kalau berdua duo Sri Kandi aja. Ya, Bacanya kalau trio. gemoy-gemoy tadi. Kita Macan solo safari ya, yang kurang aktivitas kita. Nah ini kan kalau kita baca berita nih ya, ada dokter Putri dan juga dokter Tari, ya silahkan say hi. Jangan dada-dada karena nanti di off kan sama operator. Soalnya dia nggak kuat. Oh, gitu Oke. aja dada gitu. Gak usah, jangan. Nah ini kan pasti dokter-dokter yang hebat ini sudah membaca berita ya. Terdengar bahwa virus HMPV ya kan, Human Meta Pneumovirus. Virus atau pneumovirus ya? Nah, itu apakah perkembangan meta AI ya? Saya nggak tahu ya, karena ada meta-metanya gitu kan. Ini dari Cina juga, berarti bahasnya pakai bahasa Tionghoa. Kita akan bahas lebih lanjut karena ini sudah masuk di Indonesia dan Kemenkes sudah resmi mengumumkan bahwa virus ini sudah datang ke Indonesia. Kita ucapkan selamat datang HMPV. Gitu, berarti mau bersahabat. Iya, mau bersahabat. Ngomongnya nggak keras nggak apa dok, ini nggak kesempit metal dok, nggak apa, nggak keras aja. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih jauh nih, sebenarnya HMPV ini apa dok dan bagaimana virus ini tuh ditemukan pertama kali? Siapa dulu? Mau sweet? Langsung cepet-cepetan. Ya, tim A, silakan. Ayo, tim A. Ya baik, saya akan mencoba menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi HMPV itu adalah human meta pneumovirus ya. Dia virus yang menyerang pernafasan. Ya memang relatif baru ya, relatif baru-baru ditemukan. Ditemukan pertama kali oleh peneliti Belanda tahun 2001. Makanya masih baru banget, new banget. Jadi Dia masih muda lah ya. Masih Iya. 23 tahunan. Iya, mungkin udah ada lama mungkin ya, tapi baru ditemukan tahun 2001. Iya, seperti itu sih. Gitu ya. Berarti masih baru nih. Tapi sudah cukup umur untuk menikah ya? Kan harus 23, lahirnya kan 21 ya kan? Iya bisa. Kode keras. Benar. Tapi dulu pertemuannya pertama kali itu di mana dok? Mungkin di Chinese. Jauh ya, yang menemukan ilmuwan Belanda ketemunya di Cina gitu. Oh, tersebarnya di Indonesia. Masih saudaraan sama avian yang flu burung itu. Oh, dia masih temenan ya, masih bestian gitu. Satu geng gini jangan-jangan. Iya, Paramyxoviridae. Untuk golongan family keluarganya masih. Oh, masih keluarga dengan si flu burung. Iya. Flu burung itu H5N1. Iya. Iya. Oh, H5N1. Nah, itu ya. Jadi HMPV pertama kali ditemukan di Belanda. Oleh peneliti Belanda ditemukannya di Cina. Ya, Oh, tersebarnya di Indonesia. Enggak, ini informasi saya. baru masuk ya. Baru Mungkin, masuk di Indonesia. kita baru Kedatangan tamu baru ya. Mungkin udah ke Malaysia, sekarang ke Indonesia ya. Wah, selebrasi dong kita harusnya. Welcome.
Terus gimana nih dok, cara penyebaran virus HMPV ini? Apa kita wageng gitu langsung, waduh shock gitu kena sakit? Gimana? Sebenarnya kalau penyebarannya itu utamanya dari droplet ya. Droplet itu kan bisa keluar saat kita ngomong seperti ini, ataupun pas bersin, atau juga pas batuk. Kemudian droplet itu mungkin menempel di benda yang terkontaminasi dengan droplet tersebut. Jadi kayak misalnya bantal ini, atau meja, atau gagang pegangan pintu, kayak gitu. Kalau misalnya pas kita pegang, terus kemudian kita mengusap menyentuh area muka kita, nah itu mudah sekali langsung tertular seperti itu. Jadi memang penularannya intinya ya dari droplet itu, terus kemudian droplet itu terkontaminasi dari apa benda-benda yang ada di sekitar kita terkontaminasi, nah akhirnya menularkan. Gitu. Gitu. Berarti tetap harus waspada pakai masker terus ya, misalnya Ya, kayaknya tetap kayak pelajaran yang sudah kita jalani kemarin selama bertahun-tahun. Nah, kita kembali lagi mungkin untuk lebih sering kayak mencuci tangan, pakai masker kembali. Yang maksudnya kayak mengedukasi lagi kalau misalnya batuk, bersin, kayak gitu cara-caranya harus seperti apa supaya tidak terpapar gitu. Oke, nah itu ya, jangan kalau ngomong jangan muncrat. Iya kan, bener kan? Betul. Makanya pakai Awas masker. droplet. Iya, makanya pakai masker gitu, jadi muncratnya biar kembali. Jadi anda tidak rugi. Kalau keluar kan, waduh airnya keluar nih, masukin aja. Nggak mungkin ya. Oke. Kalau dokter Tari sudah menjelaskan apa itu pengertian HMPV dan bagaimana penyebarannya, terus bagaimana menemukannya si virus HMPV ini, dokter Putri sudah membahas soal cara penyebarannya ya dan penularannya. Nah, ini gejala yang muncul apa nih? Gejalanya apa? Gejala yang muncul itu sebenarnya hampir sama ya dok ya, seperti flu pada umumnya. Sebenarnya itu kayak dia itu sebenarnya kayak flu biasa, cuman lebih kayak lebih berat gitu ya. Jadi kan gejala umum ya memang ada batuk, bisa batuk kering atau batuk berdahak, kemudian flu atau hidung tersumbat, nyeri telan, ada demam juga. Demam biasanya bisa demam yang sedang sampai demam tinggi, terus disertai nyeri otot ya, gelinu, nyeri badan, seluruh badan kayak gitu. Kalau memberatnya sih memang kadang disertai mual muntah, kadang sampai ya intinya sampai kehilangan nafsu makan gitu. Terus nafasnya juga maksudnya lebih pendek ya, ada bunyi nafas kayak mengi ya, gitu. Oh gitu. Tapi kehilangan nafsu makan ini tidak disarankan untuk diet ya dok ya? Oh jangan, justru kalau yang pas lagi terkena kayak gini maksudnya nauzubillah jangan sampai terpapar. Cuman kalau misalnya udah terlanjur terpapar ya justru harus meningkatkan imunitasnya, salah satunya dengan intake makan minumnya yang baik, yang sehat gitu. Oh begitu. Berarti gejalanya yang mirip-mirip dengan flu pada umumnya ya sebenarnya ya? Sebenarnya ya. Ya gejala-gejala Hampir mirip. gangguan pernafasan lain gitulah ya, hampir mirip dengan COVID juga. Nah, tapi siapa nih dok yang paling beresiko tinggi untuk terpapar HMPV ini? Biasanya kan kalau misalkan influenza mungkin anak-anak atau apa. Nah, kalau HMPV ini siapa nih yang paling rentan? Semua aja bisa sih. Semua bisa kena. Semua bisa kena. Iya, semua bisa. Dirinya. Iya, bisa. Apalagi kalau yang tadi penularannya sama kayak yang seperti dokter terbilang bisa langsung ya. Kalau kontak langsung tuh kayak misalnya kita berjabat tangan nih, Tari sama Mbak Dia misalnya saya terinfeksi atau kita berjabat tangan, Mbak Dia pegang-pegang mulut atau hidung, ya udah dia kena gitu. Atau mungkin kalau nggak langsung misalnya Tari bersin nih nggak pakai masker. Misalnya megang gagang pintu terus Mbak Dia pegang tuh, terus dia juga bisa kena gitu. Yang paling rentan adalah anak bayi, lansia lebih dari 65 tahun, terus penyakit paru kronis, terus kemudian penyakit imun lainnya itu rentan sekali. Penyakit jantung juga. Ya, selayaknya semua penyakit ya, maksudnya Ya kayak hampir ya? sama dengan COVID itu ya dok ya, memang ada komorbid pembawa itu dia lebih riskan ya potensi untuk tertular kan karena memang imunitasnya udah turun ya. Oh begitu. Berarti ini selain aware terhadap diri sendiri, kita harus aware dengan lingkungan ya. Kalau dirasa mungkin baru
sakit gitu ya pakai masker dong, tolong kerjasamanya gitu ya. Iya. Apalagi dia itu datangnya pas musim liburan udah selesai kan. Jadi anak-anak udah mulai sekolah lagi. Nah, itu PR-nya mungkin anak-anak pencegahannya juga anak-anak walaupun maksudnya belum terpapar ya untuk mencegah dibiasakan lagi untuk menggunakan masker di luar rumah gitu. Cuci tangan, jangan Soalnya lupa bisa sekali. bisa pingpong ya, Dok ya. Iya, Oh, bisa nanti pingpong mau ya? Saya sembuh. Mbak Dia masih terinfeksi, kan ada masa inkubasinya. Terus gantian deh pas Oh, gitu. Mbak Dia masih terinfeksi atau ya udah Berarti balik-balik. bulet nih, ting dung ting dung, Iya, duduk gitu. aja. ya kalau lingkupnya kita bertiga ya mungkin Gitu-gitu kita bertiga aja. Oh, kalau COVID kan masih bisa ke yang lain lagi Iya. gitu ya. Kalau udah kena dia sudah membentuk apa namanya imun COVID-nya. Kalau ini Iya, enggak? bisa jadi imunnya tergantung dari imun seseorang sih Oh sebenarnya. begitu. Wih, penyakitnya keren loh. Bisa pingpong dia. Bisa bermutasi. Bisa pingpong. Bisa bermutasi dengan mudah ya berarti. Karena kan lewat droplet aja kan. Iya. Berarti ngobrol muncrat gitu. Waduh, habis kena HPV. Wih, medeni. Nah, terus nih lanjut nih. Kalau tadi sudah dijelaskan banyak, saya mau bertanya tentang pencegahannya atau pengobatannya dulu nih. Biasanya dokter merekomendasikan untuk apa? Ada nggak boosternya atau mungkin vaksinnya atau mungkin obat khususnya nih untuk HMPV? Ada nggak, Dok? Kalau untuk obat khusus yang untuk HMPV sendiri sih sebenarnya nggak ada. Jadi kalau untuk pengobatannya sesuai dengan gejala yang muncul, kita obati sesuai gejala yang ada. Misalnya demamnya kita obati demamnya, ada batuk pileknya kita obati batuk pileknya itu. Tapi kalau obat khusus yang memang untuk mencegah atau mengobati HMPV sendiri sebenarnya nggak ada, karena itu kan juga memang sebenarnya gejalanya juga hampir sama dengan flu-flu yang biasa sering terjadi, yaitu untuk vaksinasinya sendiri juga memang belum ada juga gitu. Jadi kalau yang dianjurkan sih untuk pencegahannya lebih ke kayak misalnya anak bayi kayak gitu ya, untuk melengkapi imunisasi lengkap ya, imunisasi vaksin dasarnya terpenuhi seperti itu kan. Itu ada vaksin influenza, vaksin untuk pneumonia ya, kayak gitu intinya vaksin gitu ya. dasar yang direkomendasikan sama dokter spesialis anak itu dilengkapi. Kalau untuk yang dewasa, untuk kelompok rentan ya kita bisa vaksin influenza atau vaksin pneumonia kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang sudah terlanjur karena kayak gitu, memang kita menganjurkan kan sebenarnya supaya imunitas tubuh kita itu lebih bagus ya. Jadi untuk mempercepat proses recovery-nya, untuk mencegah supaya nggak gampang drop, memang dianjurkan untuk dilakukan imun booster ya, itu dengan vitamin gitu. Mungkin dokter tadi mau nambahin? Ya, ada yang tambahkan? Ya, jadi kalau untuk vaksin untuk HMPV itu belum tersedia karena peneliti mungkin masih on proses ya, masih meneliti, ini masih baru 2001 gitu ya. Untuk vaksin belum ada, untuk terapi paling suportif aja, simptomatik aja. Kalau misalnya yang seperti dibilang dokter Putri, kalau misalnya demam ya dikasih antipiretik, terus kalau misalnya batuk ya dikasih obat batuk gitu ya. Kalau antivirus karena gejalanya saya pernah baca kalau misalnya gejalanya kan hampir mirip sama RSV ya. Kalau RSV itu kan diberikan antivirusnya tuh virus riba nipit ya. Nah, itu untuk HMPV juga belum ada ya? Ya, belum teruji, belum efektif juga. Jadi masih diuji lah intinya. Masih Seperti itu. diuji. Ujian Ya, belum selesai. Masih diuji. Karena kan mungkin Masih terhitungnya diteliti. baru ya. Iya, Penyakit belum. HMPV ini kan baru dan penyebarannya yang sampai ke seluruh dunia itu juga baru akhir-akhir inilah. Jadi mungkin peneliti pada saat itu baru menemukan penyakitnya aja, belum menemukan virusnya aja, tapi Nah. maksudnya masih belum menemukan belum menemukan terapinya apa atau vaksinasinya Tuh, gitu. jadi ini masih on proses. Mari kita beri semangat untuk para peneliti. Semangat! Gitu ya, berarti langkah pencegahannya mungkin bisa dengan vaksin imun booster atau vaksin pneumonia dan juga tadi pakai masker. Vaksin influenza pakai masker ya. Gitu. Nah, ini mau tanya nih, tadi sudah disebutkan RSV. Apa nih bedanya, Dok?
HMPV, RSV, sama sijine apa? Influenza. COVID juga. Wah, podo kabeh iki. Apa nih? Bilangnya apa nih? Sik golek sik jaman sedih. Meta.ai. Enggak ya. Coba promosi. Kalau HMPV Human Metapneumovirus ya, dia itu bisa gejala ringan atau berat ya. Dia kalau gejalanya ya sama, bisa pilek, hidung berair atau hidung tersumbat, terus kemudian bisa batuk, nyeri tenggorokan, sama demam ringan gitu ya, sakit kepala, nyeri otot gitu. Biasanya juga badan lemes, terus hilang nafsu makan. Kalau berat ya lebih terutama pada kelompok rentan ya, Nah, betul. bayi, lansia seperti itu. Nah, kenapa dibilang berat? Karena ya mereka kan udah punya komorbid, mereka bisa lebih parah. Kayak misalnya kalau bayi itu kan dia belum punya imunnya masih berkembang gitu. Kalau lansia kan imunnya malah melemah. Kalau penyakit jantung ya dia bisa lebih rentan terkena ini karena kalau misalnya kena batuk, saluran nafasnya terganggu ya, oksigennya juga terganggu ya, jantung dan otak, otomatis udah ada sakit jantung ya udah, jadi gimana gitu ya logikanya ya. Ya silakan dilukan sendiri ya. Ya, jadi kalau misalnya gejalanya itu masa inkubasinya itu 4 sampai 6 hari, hampir-hampir mirip sama kayak RSV ya. Kalau durasi terkena gejalanya itu biasanya 1 sampai 2 minggu. Itu kalau HMPV. Ya. Itu paling bisa ringan bisa berat, tapi biasanya sebenarnya bisa sembuh sendiri kalau imunnya tinggi. Sebenarnya itu kan cuma virus aja ya. Benar, karena memang virus tuh dia salah satu penyakit yang apa namanya, self Limited Nah, disease. self limited disease, jadi bisa sembuh sendiri ya sebenarnya. Betul, Tugas ya. kita hanya meningkatkan atau memperbaiki imun tubuh begitu. RSV apa RSV? RSV itu respiratory syncytial virus. Nah, ini tulisannya ada di sini, aja sendiri. Lanjut. Ya, dia itu masa inkubasinya 2 sampai 8 hari. Masa inkubasi itu dari virus menyerang kita ya. Oh, Itu gitu. masa inkubasi. Ini berarti belum menimbulkan gejala. Betul. Oh, Nah, terus gejalanya muncul ya setelah itu. Oh, Biasanya baik, bertahan baik. sama sih 1 sampai 2 minggu kalau si RSV ini. Kan hampir mirip ya. Ya, benar. Gejalanya sama, mirip gitu. Dia menyerang saluran pernapasan juga, menyerang bayi dan balita. Tapi lebih sering kalau RSV ini dia menyebabkan bronkiolitis. Jadi kayak radang dari bronkiolus ya. Bronkiolitis ya gitu. Jadi paru-paru kecil. Bronkiolus. Ya, Oh, iya. gitu. Radang itu sih. Paru-paru imut ya. Kecil. Lanjut. Ya, biasa itu pada anak sih. Oh, kalau RSV menyerangnya lebih ke anak ya. Lebih sering RSV ya, bronkiolitis Walaupun menyebabkannya. orang dewasa bisa, tapi kebanyakan Paling kasusnya banyak. ditemukan pada anak. Terus kalau misalnya COVID, pasti kita mantan COVID ya, udah tahu ya. Iya, saya Alumni. Alumni, ya, alumni kita COVID sama semua. isolasi ya. Itu isolasi. Oh my God, ya. Kita belum kenal ya waktu itu ya. Tapi isolasinya di mana isolasinya? Saya di rumah dong. Oh, di rumah. Ya, saya di saya rumah angkatan sakit. pertama soalnya. Dia penyebarnya yang di sini. Virus memang dok. Kalau COVID gimana nih? Ya kalau COVID lebih masa inkubasinya lama ya, 2 sampai 14 hari. Nah, setelah itu baru kita terjangkit. Kalau gejalanya ya beda ya, kayak misalnya lebih khasnya anosmia, terus apa namanya, ya nyeri telan, batuk ya sama ya, Ya, sama. terus kehilangan perasa, perasa. gitu. Bilang perasaan. Itu hilang rasa. Indra pengecap Saya maksudnya. kira hilang rasa itu kan. Jangan gitu saya ya. waktu itu mati rasa. Lanjut. Iya, kalau si COVID ini lebih ke gastrointestinal ya, kayak misalnya beberapa ya, diare, mual-muntah kayak gitu sih. Nah, terus kalau dia termasuk parah ya, lebih parah ya kalau misalnya COVID lebih berat. Karena dia masa inkubasinya juga lama, penyebarannya lama, sembuhnya lama ya kan. Oh begitu. Tapi Lebih berarti lama. HMPV ini nggak separah COVID ya dok ya? Iya, kalau COVID ini kan bisa bertahan sampai berbulan-bulan Iya ya. benar. Bisa Saya jadi waktu itu long COVID. 25 hari.
long COVID. Iya. Untuk penyembuhannya di kita itu kan masih ada di dalam tubuh kita itu bisa sampai berbulan-bulan. Makanya kan kita yang pas kehilangan indera perasa itu makanya sampai anosmia juga kita kan dilatih maksudnya untuk mengenal lagi kayak aroma-aroma kopi, Betul, minyak kayu jeruk, minyak kayu putih kayak gitu. Saya waktu COVID itu bisa bau kentut saya sendiri tuh. Alhamdulillah. Nah Iya, itu yang paling Anosmia waktu itu. iya iya kan. iya. Sama sih. Bener kan, kayak semua itu tidak berbau, bahkan makanan basi aja kemakan karena emang gak bisa ngebau. Sama sekali gak bisa ngebau. Karena nggak tahu ya. Karena nggak tahu. Basi apa enggak ya gitu. Ya, Sikat aja. sikat aja sih ya. Kan mungkin orang nggak mandi berhari-hari pun kita juga nggak terganggu sama Iya sekali ya. benar. Iya, makanya kan waktu COVID saya jarang mandi juga kan. Nggak ketemu orang, nggak bisa ngebau-bau badan sendiri ya kan. Terus kan udah bisa disyukuri sebenarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang Kita sudah ambil sembuh semuanya. semua. Iya, amin. Alhamdulillah. Ada lagi dok? Influenza ya? Yes. Nah, influenza itu dia lebih masa inkubasinya cepat ya. Cepat rata-rata 1 sampai 4 hari, rata-rata 2 hari. Masa inkubasi 1 sampai 4 hari tapi rata-rata 2 hari seringnya. Lebih kesannya kalau misalnya flu ini, influenza biasa kalau misalnya kita sakit itu gejalanya mendadak, demam tinggi. Itu sih. Dan itu kayaknya kalau dibikin apa namanya chart gitu kayaknya influenza lebih tinggi ya. Maksudnya dia semua orang bisa mengalami influenza Oh, gitu. semua bisa. Dan penularannya cepet, kenanya cepet gitu ya. Ya. Oke. Berarti paling ringan apa? Influenza? Kalau dibilang paling ringan ya Ya nggak ada yang ringan ya. Iya. Namanya kena virus ya kan. semua bisa ringan bisa berat tergantung dari imunitas. Tergantung dia komorbid atau tidak tadi Ya. seperti yang disampaikan Dokter Putri. Tergantung bagaimana juga pola makan, pola hidup dan pola-pola yang lain ya dok ya. Seperti pola-pola yang lain. Pola Mbak Di. Terakhir nih ya, pertanyaan terakhir. Kalau tadi kita sudah bahas penyakitnya, bahas gejala dan lain sebagainya. Ini terakhir tapi penting. The last but not least. Ketika ada seseorang yang terpapar HMPV, apa yang bisa dia lakukan? Siapa Dokter Putri deh? Yang bisa dilakukan Dia kalau udah berdiam diri di dalam gua. tidak Ya, seperti usah kayak gitu atau ya. tidak separah, maksudnya kita nggak perlu sepanik dulu waktu COVID sih ya. Jadi kalau misalnya memang gejalanya hanya batuk pilek aja, demam kayak gitu kan sebenarnya memang bisa dikatakan kayak flu biasa. Cuman kalau misalnya pengen tahu aku ini benar kena HMPV atau yang lainnya kan tetap harus dilakukan pemeriksaan penunjangnya. Ada pemeriksaan yang perlu dilakukan. Tadi mungkin bisa dilakukan PCR kayak gitu atau tes darah untuk mengetahui apakah saat ini memang kita sedang terkena virus ada infeksi yang menyerang di tubuh kita gitu. Nah, saat kena ya kalau misalnya memang di rumah tidak ada obat apapun ya sebaiknya segera langsung diperiksakan aja kayak gitu. Karena kan kalau misalnya dibiarkan lama tidak mendapatkan penanganan yang tepat juga nanti bisa memberat atau jadi buruk kayak gitu kan. Yang kita khawatirkan adalah ya kalau misalnya imun kita bagus tapi di rumah kita ada yang maksudnya komorbidnya, maksudnya ada lansia yang memang kebetulan ada komorbid, nah kita bisa menularkan. Nah itu dari memang sudah ada gejala sebaiknya diperiksakan saja kayak gitu. Begitu ya. Terus Jadi memang tetap harus menjaga pola makan juga kayak gitu. Selain minum obat juga harus menjaga pola makan walaupun memang ada penurunan nafsu makan tetap harus dipaksa untuk makan walaupun sedikit-sedikit tapi sering, terus memperbaiki pola minumnya juga. Kadang-kadang kan ini musimnya lagi hujan terus, kadang nggak terasa haus gitu kan. Nah itu tetap harus minum, kecukupan air putihnya juga harus dijaga gitu. Kalau bisa sih maksudnya nggak mager juga ya, ada aktivitas yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan imunitas gitu. Kalau memang masih belum terkena sebaiknya sih malah bisa dilakukan imun booster untuk meningkatkan imunitas gitu. Nah, tuh yang mau imun booster di Poliklinik PMI bisa ya dok? Bisa tuh. Jadi teman-teman bisa nih buat yang mau imun booster untuk pencegahan ya. Sebenarnya itu bisa dilakukan untuk pencegahan. Intinya ya. untuk pencegahan itu untuk supaya imunitas kita bagus, jadi supaya nggak
jangan gampang sampai punya kena, penyakit itu ya, sampai kena. gitu. Ini tidak Tidak hanya harus mencegah, menunggu sakit ya. nah, benar, tapi imun booster ini nggak hanya mencegah HMPV ya, tapi juga penyakit-penyakit Ya, yang lain ya, ya, betul. karena dia fungsinya imun booster berarti adalah meningkatkan imun gitu. Ya selain makan enak, ya, imun booster juga bisa jadi salah satu alternatif untuk mencegah berbagai macam penyakit. Makan enak dan vitamin D. Makan enak dan vitamin D. Nah, D-nya itu apa? Duit. duit. Oh ya, benar-benar banget. Emang vitamin D pricey. Vitamin D harganya juga lumayan, tapi memang bagus ya, sudah terbukti. Nah, jadi teman-teman semuanya nih, untuk melakukan pencegahan supaya tidak terkena virus apapun itu, mau HMPV, mau RSV, mau apa lagi ya, influenza dan lain sebagainya, itu bisa pakai imun booster. Dan Siap. teman-teman bisa mendapatkan imun booster di klinik Pratama PMI Kota Surakarta. Selain imun booster juga ada vaksin influenza ya. Oh, vaksin influenza juga ada. Jadi kalau mau paket lengkap itu bisa ya? Bisa. Mau dua-duanya, mau imun booster sama mau influenza, itu bisa semua langsung. Buka dari jam 8 sampai jam 9 malam. Janjian dulu biar dokternya siap. Jadi kalau pulang kerja gitu nggak sempet, nah karena kita buka sampai jam 9 malam ya, khusus untuk poliklinik nih, jadi teman-teman bisa mampir sebentar gitu untuk suntik, just nggak 5 menit selesai pulang ya. Iya dong. Benar. Pulang sehat, Nggak pakai antri. nggak pakai antri, mak penyetan sih ya iso, mak soto iso, pun bisa ya setelah itu ya. Nice info. Jadi pada dasarnya tidak perlu takut ya dok, berarti menghadapi HMPV ya. ini. Jangan panik, Iya. tetap waspada tapi nggak perlu panik lah. Ya itu tadi upaya yang bisa kita lakukan adalah berarti mulai sekarang karena memang lagi banyak virus di luar, dibiasakan lagi atau membiasakan lagi untuk memakai masker. Salah satu tindakan preventif yang bisa kita lakukan salah satunya itu Cuci tangan. cuci tangan. Kayak dulu aja. Kemana-mana bawa hand sanitizer betul. lagi kayak gitu. Jangan sembarangan. Tempat alat makan sendiri, apa-apa. Ya individualis sendiri. Independent. Iya. Yes, like that. Okay. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik yang telah tercipta saat COVID ini bisa Iya. dilanjutkan kembali ya, karena sekali Yang lagi sudah mulai menghilang. sudah mulai Kita ambil menghilang hikmahnya nih. ya. Iya, hikmahnya memang kayaknya orang-orang dari negeri sebelah sana itu ingin masyarakat Indonesia itu lebih aware gitu loh, tetap lebih higienis sehat, juga tetap ya. higienis gitu ya. Jadi hikmahnya itu tadi, kemana-mana harus pakai masker, kalau dirasa baru kurang well bodinya ya, jadi pakai masker, cuci tangan, kalau bisa tempat makan, minum, sendok, garpu Bawa dan sebagainya sendiri, jangan pribadi. bercampur dengan yang lainnya. Jangan joinan. Jangan joinan. Es teh satu cekek ya kan, dibuat sekelas. Sekelas nah HMPV semua, tapi muridnya kosong ya. Ya kalau virus HMPV, kalau yang lain. Nah, Hmm. bahaya. Belum kelar kemarin yang kasus flu Singapura ya dok ya. Nah, ini ada lagi MPV. HMPV. Ini memang Gondongan kan juga ya, Iya, gondongan flu betul. Singapura kemarin gantian. Itu Gondongan semuanya kan itu juga sebenarnya virus ya? kan. Oh, Iya. oke. Nah ini kalau bayangkan kalau mereka berduet, Maut pusing ya, dokternya. Jangan dong, jangan. Duit maut. Makanya duet maut, yang makanya untuk mencegah itu jangan lupa imun booster. Imun booster. Itu makan makanan yang bergizi, olahraga tadi ya, itu olahraga itu yang agak sulit dijalani oleh saya. Kalau oleh dokter berdua ini kayaknya setiap hari mereka. Ya sama sulitnya. Iya. Mudah untuk diucapkan tapi konsisten yang susah. Ya. Manusia memang bisa berencana Tuhan yang berbuat. Baik, terima kasih waktunya Dokter Putri, Dokter Tari ya. Ini jadi teman-teman semuanya bisa menyimak apa itu HMPV, cara pencegahannya dan bagaimana apa yang harus dilakukan ketika ada yang terpapar virus HMPV ini. Intinya tidak perlu panik, semua bisa dicegah, semua bisa diminimalisir kemungkinan pencegahannya. Stay healthy semuanya dan sampai jumpa di Jabri PMI Solo selanjutnya. Dadah!